Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Saya Oti Widya Sutik dari Prodi Kesmas UM Pontianak. Dalam mata kuliah kelangsungan hidup dan perlindungan anak akan menyampaikan kali ini dengan judul tema peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Dan pertama kali yang perlu kita ketahui bahwa keluarga atau orang tua berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman dan memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di kehidupan sosial serta sebagai media dalam menanamkan nilai sosial dan budaya sedini mungkin. Orang tua memberikan kasih sayang, penerimaan, penghargaan, pengakuan, dan arahan kepada anaknya. Dengan berbagai macam yang sudah diberikan, tentunya itu adalah bekal untuk mereka bisa tumbuh dan berkembang. Kita bisa melihat bahwa hubungan antara orang tua dan anak sangatlah penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Selain itu, kita juga tahu bahwa orang tua akan membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif pada anak. Karena kita tahu orang tua setiap hari kita pada saat kecil, pada saat memang berada di dalam satu lingkungan keluarga, kita pasti akan berperilaku, diajarkan bagaimana berperilaku yang baik secara emosional dan secara kognitif dalam artian segala macam pemahaman yang diberikan itu semua akan mempengaruhi. Penelitian bahkan menyebutkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak yang hangat, terbuka, dan komunikatif, maka terdapat batas yang wajar antar usia. Menyampaikan alasan terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan anak akan meningkatkan rasa percaya diri dan juga performa di sekolah maupun di masyarakat. Sering ya orang tua ataupun misalnya seandainya tidak ada orang tua, tapi pasti akan ada orang yang di dalam suatu lingkungan keluarga, di mana di situ akan dikenalkan dengan nilai-nilai yang positif dan mana nilai-nilai yang negatif. Anak diberikan suatu pemahaman secara kognitif bahwa ada hal-hal yang memang harus mereka lakukan, ada hal-hal yang mereka sebaiknya lakukan, dan ada hal-hal yang memang mereka tidak boleh lakukan. Dan hal-hal itu semuanya diajarkan di lingkungan keluarga. Dalam hal ini, orang tua memang sangat berperan sekali sehingga anak akan bisa mempunyai rasa percaya diri ketika dia sudah mengetahui mana hal-hal yang bernilai positif, maka dia akan menempatkan pada diri mereka masing-masing bahwa ketika mereka keluar dari lingkungan keluarga, tentunya mereka akan mengimitasi atau berperilaku hal yang sama ketika mereka diajarkan di lingkungan keluarga mereka. Selain itu, anak akan lebih terhindar dari hal-hal yang negatif seperti depresi dan penggunaan narkoba. Kenapa bisa demikian? Ini salah satu ya. Memang ada kasus-kasus yang sebenarnya ada suatu kondisi di mana keluarga yang ibaratnya di mata publik itu baik-baik saja, akan tetapi anaknya tetap bermasalah sehingga kadang itu yang memberikan generalisasi bahwa tidak selamanya keluarga yang baik itu anaknya baik-baik saja. Tapi itu pun juga tidak bisa mengeneralisasi bahwa hal tersebut terjadi pada semua keluarga. Nah, hal yang paling mendasar itu semuanya tetap kepada orang tua. Bagaimana kita bisa memberikan value-value atau nilai-nilai yang baik dan mereka bisa menempatkan itu sebagai pedoman atau acuan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana
akibat atau dampak ketika mereka melakukan hal-hal yang negatif, dan bagaimana dampak dan kebaikan atau hal yang bisa mereka terima ketika mereka melakukan hal-hal yang positif. Dan itu semua dikenalkan di dalam lingkungan keluarga melalui orang tua. Dan tentunya hal tersebut akan mampu untuk membuat mereka bisa menjalankan kehidupan mereka bertumbuh dan berkembang, terutama sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada nilai yang tidak diinginkan, akan tetapi lebih kepada bagaimana mereka mempertahankan nilai-nilai yang positif yang sudah diajarkan atau dikenalkan pada lingkungan keluarga. Ini adalah ciri keluarga yang berkualitas, sehat, berpendidikan, mengikuti program keluarga berencana. Ciri keluarga berkualitas ini juga dikenalkan oleh BKKBN, dan kita pun juga harus mengetahui bahwa di dalam keluarga ternyata ada 8 fungsi keluarga yang memang harus diterapkan. Yang pertama adalah fungsi keagamaan. Orang tua sebagai panutan baik dalam ibadah maupun perilaku. Anak itu bagaikan kertas putih, sehingga ketika kita torehkan warna apapun pada kertas putih itu, maka disitulah akan sesuai dengan torehan kita. Sehingga dalam fungsi-fungsi yang ini nanti kita akan sedikit bahas dan didiskusikan, saya rasa ini adalah bagaikan tinta yang akan kita torehkan dalam kertas putih. Nantinya orang tua tetap akan menjadi panutan. Apapun yang orang tua lakukan, semua yang menjadi orang tua di dalam satu keluarga, dia akan menjadi panutan dalam berperilaku anak. Ya, jadi dalam hal keagamaan tentunya anak akan meniru, akan mengimitasi semua yang kita lakukan. Jadi sebagai orang tua memang ya harus berhati-hati apapun yang dilakukan, karena itu akan menjadi contoh atau panutan dan diimitasi pasti oleh anak. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Orang tua menjadi contoh dalam bertutur kata, bersikap, dan bertindak. Nah, ini kadang orang tua suka keceplosan mengatakan suatu hal-hal yang mungkin tidak pada tempatnya. Nah, ini akan menjadi termemorize oleh anak, sehingga kita sebagai orang tua yang sudah berlaku sebagai orang tua harus berhati-hati. Yang ketiga adalah fungsi cinta kasih. Orang tua wajib memberikan kasih sayang agar cinta kasih bersemi dalam keluarga. Yang keempat, fungsi perlindungan. Orang tua menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan kehangatan. Ini sangat penting sekali, apalagi ketika kita sudah menghadapi masa-masa remaja. Nah, masa-masa remaja anak ini butuh sharing, butuh sesuatu yang membuat dia nyaman untuk bisa berbicara dan mengeluarkan unek-unek mereka, dan mereka akan merasa hangat di dalam keluarga karena ada orang atau mungkin ada seseorang yang berada dalam posisi mereka, berpihak pada mereka. Fungsi perlindungan. Dan mungkin kadangkala ketika mereka merasa tersisihkan di kelompok pertemanan mereka, nah itulah fungsi dari orang tua. Mereka harus bisa menjadi suatu perlindungan untuk anak. Yang kelima adalah fungsi reproduksi. Bersepakat mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran serta kesehatan reproduksi. Tentunya ini harus tetap dijalankan karena ini bagian dari perencanaan untuk bisa mempunyai keluarga yang berkualitas, sehingga ada jarak dan tidak selalu dekat jarak kelahiran, sehingga lebih berkualitas dalam mengasuh atau pola asuh anak akan lebih berkualitas. Yang keenam adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Orang tua memang seharusnya mendorong agar anaknya bersosialisasi dengan lingkungan serta mengenyam pendidikan. Dalam berkeluarga, tentunya biasanya kita bertempat tinggal di suatu lingkungan yang tentunya juga mempunyai beberapa tetangga yang memang
harus kita ajarkan untuk kita bisa bersosialisasi dengan para tetangga, sehingga anak bisa mengetahui manfaatnya bersosialisasi apa. Nah, kemudian memang karakteristik anak berbeda-beda, akan tetapi kita tetap harus memberikan satu contoh, satu hal yang baik dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dan tentunya kita juga harus menanamkan selalu bahwa pendidikan itu nomor satu, karena pendidikan itu bagian dari 3 hal yang bisa membuat sumber daya manusia itu bisa meningkat. Selain kesehatan, pendidikan, ekonomi, itu saya rasa cukup penting untuk orang tua bisa menanamkan betul dalam bahwa pendidikan itu harus dijalankan ya sampai setinggi mungkin. Kemudian fungsi ekonomi, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saya rasa ini menjadi penting sekali untuk anak-anak kita. Sehingga perlu adanya suatu perencanaan di awal dalam kita berkeluarga, sehingga fungsi ekonomi ini bisa selalu terjaga stabilitasnya. Sehingga perencanaan baik bagaimana kita merencanakan perekonomian, bagaimana kita merencanakan tadi fungsi bereproduksi, sehingga ada jarak, sehingga ada satu waktu yang orang tua bisa memastikan bahwa setiap anak akan mendapatkan pola asuh yang berkualitas, sehingga mereka bisa berkembang dengan baik, sehingga secara emosional ataupun kognitif semuanya bisa tercapai dan anak-anak pun bisa lebih sehat dalam perkembangan. Yang kedelapan adalah fungsi pembinaan lingkungan. Orang tua mengajarkan untuk menjaga dan memelihara lingkungan, keharmonisan keluarga dan lingkungan sekitar. Saya rasa ini cukup penting juga karena akan mempengaruhi juga bagaimana mereka bisa bersikap di dalam suatu lingkungan. Mereka akan belajar bagaimana memperlakukan lingkungan mereka dengan baik. Bahkan memelihara lingkungan dalam artian tidak hanya dengan bersosialisasi saja, tapi mereka aware dengan kesehatan lingkungan yang ada di sekitar. Ini adalah kedelapan fungsi keluarga yang mungkin beberapa dari kita masih belum mengerti secara teori ya, karena kita hanya menjalankan pada kehidupan kita saja ya. Yang kita tahu bahwa kita punya keluarga, kita punya orang tua, tapi kita tidak mengetahui bagaimana ciri keluarga yang berkualitas itu seperti apa. Jadi kalau misalnya memang dalam keluarga, coba dilihat, dalam keluarga Anda masing-masing sudah memenuhi kedelapan fungsi keluarga ini, insya Allah Anda mempunyai keluarga yang berkualitas. Pada masa remaja, dewasa muda, orang tua memiliki tugas dan peran baru banyak kebutuhan anak pada masa ini ya. Masa sekarang ini luar biasa, perubahan-perubahan yang terjadi bisa secara fisik, kognitif, dan juga sosial. Karena ini adalah era 4.0 dan mendekati 5.0. Sehingga kita perlu tahu bahwa segala informasi yang mungkin itu kita bisa nilai baik dan bahkan buruk, itu semua bisa diakses oleh anak-anak kita. Sehingga kita perlu mengetahui bahwa anak-anak ini sudah bisa berkembang bahkan tanpa kita. Nah, ini harus kita waspadai karena kita tidak tahu apa yang baik, bernilai baik atau value yang baik. Sehingga pada masa-masa inilah orang tua memiliki satu tugas dan peran yang cukup penting, sehingga orang tua bisa memberikan satu barrier atau suatu batasan-batasan mana yang sebaiknya mereka dapatkan, mana yang sebaiknya mereka hindari. Anak akan mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada keluarga dan fokus pada kehidupan sosial di luar rumah. Dan ini ada masa-masa di saat usia mereka sudah mulai menginjak remaja, mereka sudah tidak mau lagi mengikuti orang tua yang biasanya selalu itu
kemanapun orang tua pergi dia selalu minta ikut, ya kan? Sekarang pada saat mereka sudah menikah, mereka akan memisahkan diri, mereka nggak akan mau kita ajak. Karena mereka sudah mempunyai dunia sendiri dan mereka bisa mengakses semua informasi tanpa kita, tanpa orang tua. Nah, ini tantangan bagi orang tua adalah bagaimana harus menyeimbangkan antara mempertahankan ikatan dalam keluarga dan meningkatkan otonomi anak seiring dengan bertambahnya usia dan pendewasaan pada anak. Nah, mulai dari yang usia dini itu kita ajarkan makanya satu aturan-aturan soft ya, yang halus, yang artinya tidak langsung keras aturannya, tetapi mereka bisa memahami bahwa aturan-aturan tersebut adalah berdampak baik untuk mereka. Dan kita harus membuktikan bahwa itu memang berdampak baik. Sehingga ada satu kepercayaan diri pada anak untuk bisa menerapkan apa yang kita sudah paparkan ke mereka. Aturan ini manfaatnya untuk ini. Aturan nomor 2 manfaatnya untuk ini. Kalau tidak menerapkan aturan nomor 1, dampaknya akan seperti ini. Konsekuensinya akan seperti ini. Kalau anak tidak menerapkan aturan nomor 2, dampaknya, akibatnya akan seperti ini. Mereka akan bisa secara realistis, mereka akan berpikir. Anak-anak akan kita arahkan untuk bisa berpikir bahwa mana yang baik dan mana yang, dan kita harus mempunyai memang satu contoh yang logis dan mereka, sehingga mereka mampu secara kognitif, mereka paham. Itu tugas kita sebagai orang tua. Oke. Dan dalam satu penelitian disebutkan bahwa orang tua yang tetap mempertahankan komunikasi yang baik dan hangat memiliki anak dengan warak yang baik dalam kehidupan sosialnya, tidak menggunakan narkoba maupun mengalami gangguan kecemasan, depresi yang lebih sedikit daripada anak dengan orang tua yang tidak menjaga komunikasi pada masa remaja dewasa. Oke. Keberhasilan tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas. Peran keluarga, utamanya orang tua, sangat penting dalam membentuk lingkungan keluarga yang harmoni, penuh kasih sayang dan pengertian. Mengapa peran keluarga, utamanya orang tua, sangat penting? Lingkungan paparan pertama dan tersering bagi anak-anak adalah keluarga. Pembentukan karakter dan proses tumbuh kembang pertama kali dimulai dari sini. Anak-anak harus dipersiapkan sedini mungkin untuk menjadi penentu kehidupannya nanti. Harus dipersiapkan untuk bisa membuat keputusan sendiri dan tumbuh menjadi pribadi yang kompeten di masyarakat. Proses ini dapat didapatkan sedini mungkin, tergantung pada lingkungan tempat tinggal mereka dibesarkan. Apapun kondisinya orang tua, baik itu keluarga yang utuh, keluarga yang tidak utuh, selama orang tua bisa berkomunikasi dengan baik, insya Allah saya rasa anak mempunyai suatu role model dari orang tua, itu adalah role model bagi anak. Mereka tidak akan menganggap bahwa mereka kehilangan orang tua, tidak, karena komunikasi selalu dijaga. Disitulah karakter terbentuk. Jadi apapun kondisi keluarga, saya rasa peran orang tua tetap sangat penting. Kondisi yang optimal di rumah, pemenuhan nutrisi yang cukup, interaksi antar orang tua ataupun dengan anak sangat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman, memantau aktivitas anak, membantu mengembangkan emosi sosial dan kognitif, serta menyediakan arahan dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyediakan lingkungan rumah yang aman dan kondusif, anak akan sehat, akan senang bermain, senang bereksplorasi hingga menemukan berbagai hal baru yang dapat meningkatkan level perkembangan mereka, baik secara kognitif, sosial, emosional. Harapannya kelak dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan produktif. Ini cukup penting sekali, tidak hanya secara sosial, tidak hanya secara mental, tapi nutrisi ini penting. Di rumah itu
harapannya memang orang tua memberikan nutrisi yang sebaik-baiknya, karena di sanalah mereka bisa yakin dan percaya diri bahwa orang tua mereka adalah yang terbaik pemberi makanan, terbaik pemberi segala hal yang mereka asup. Mereka yakin bahwa orang tua mereka bisa memberikan yang terbaik untuk nutrisi mereka, sehingga mereka bisa bertumbuh. Ya, fungsinya adalah untuk bertumbuh. Tapi tidaknya itu, ternyata dengan nutrisi yang baik, maka perkembangan otak juga akan mengikuti, sehingga perkembangan yang diharapkan, baik itu secara mental dan perilaku, itu akan mempengaruhi juga. Karena di sana ketika sudah mempunyai satu tolong jangan teriak-teriak. Stop, masuk ke dalam kamar. Saya ulang, jadi dengan pemenuhan nutrisi, harapannya adalah mereka bisa bertumbuh, tidak hanya berkembang saja, bertumbuh dengan baik, karena dengan bertumbuh, otak juga bisa memberikan suatu proses sehingga mereka bisa menjadi generasi-generasi yang mampu dalam memahami segala hal ya secara kognitif dengan baik. Di sini kita mempunyai UNICEF. UNICEF adalah organisasi dunia yang bertanggung jawab atas kesehatan anak, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa UNICEF bersama komunitas lain ingin memberdayakan keluarga dan komunitas di lingkungan sekitarnya untuk membantu setiap anak mendapatkan awal yang baik pada salah satu bentuk upaya UNICEF untuk membantu mencapai tumbuh kembang anak yang optimal dan meningkatkan taraf hidupnya adalah program kerjasama dengan WHO, Care for Child Development. Dalam program ini lebih difokuskan pada kerjasama orang tua dan keluarga dalam merawat dan mendidik anak secara efektif. Dan program ini ternyata memang sudah terbukti memiliki hasil yang baik pada keluarga ataupun anaknya sendiri. Pada family dan community practice that promote child survival, growth, and development, terdapat 12 hal yang perlu diperhatikan. Ini adalah upaya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dan ini juga saya rasa bisa diterapkan sehingga yang termasuk menjadi isu dunia dan isu Indonesia, terutama Kalbar juga, yaitu stunting. Saya rasa 12 hal ini juga sangat perlu diperhatikan. Salah satunya juga ketika kita melihat bahwa keluarga itu bagian dari proses 1000 HPK, di mana itu juga merupakan satu bagian penting yang harus diterapkan dalam keluarga sehingga bisa mencegah terjadinya stunting. Nah, yang pertama di sini untuk family and community practice that promote child survival, growth, and development, yang pertama adalah edukasi. Kemudian pemberian ASI, makanan pelengkap selain ASI atau MPASI, micronutrients, kemudian kebersihan, treated bed nets, kemudian asupan makanan dan minuman, perawatan di rumah, care seeking, adherence, stimulation, antenatal care. Ke-12 hal ini memang sangat penting sekali ketika anak sudah sudah lahir dan apalagi mereka sudah berada dalam satu lingkungan keluarga sehingga mereka bisa mendapatkan asuhan yang maksimal sehingga mereka mempunyai kehidupan yang berkualitas. Kalau kita melihat di negara-negara lain yang mungkin mengalami
kehidupan yang tidak sama, seperti hanya di negara-negara yang sedang mengalami perang misalkan dan lain sebagainya. Ini akan menjadi satu hal yang sangat sulit untuk didapatkan. Makanya kalau di Indonesia saya rasa segala hal yang ada di dalam 12 ayat ini teman-teman bisa menerapkan ya, menyampaikan dalam penyuluhan ataupun pada saat melakukan satu edukasi. Ini penting untuk diterapkan. Dan perlu adanya satu pendekatan dan pendampingan pada keluarga-keluarga yang ada di masyarakat. Dan tentunya itu melalui juga kerjasama yang tadi memberdayakan keluarga dan beberapa komunitas yang ada di masyarakat. Kedua hal itu membutuhkan peran orang tua, keluarga, dan komunitas sehingga pemerintah setempat agar dapat terlaksana dengan baik. Ini ada kerjasama lintas sektor sehingga tumbuh kembang anak bisa optimal dan angka harapan hidup khususnya pada anak bisa. Baik, saya rasa cukup sekian. Indonesia tidak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang. I'll see you next. Assalamualaikum.